Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat selalu, jangan keluar rumah, tetap di rumah, belajar dari rumah, dan semuanya dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar untuk materi lab statistik untuk pertemuan ke-6 mengenai analisis regresi dengan SPSS. Pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk belajar SPSS. Selanjutnya untuk pertemuan ke-7 dan sampai dengan pertemuan ke-12, kita akan belajar mengenai software issues. Jadi, untuk software SPSS, jika ada yang mau ditanyakan, boleh di pertemuan yang sekarang nih, pertemuan terakhir untuk belajar SPSS. Gimana cara bertanyanya? Nanti setelah kalian tonton video ini, saya akan mengundang kalian di Google Meet untuk menjelaskan atau mengabsen kalian, dan juga nanti kalau ada yang mau ditanyakan akan saya jelaskan, akan saya jawab di sesi tanya jawab pada pertemuan di dalam Google Meet. Nanti saya akan adakan sekitar setelah perkuliahan di hari ini. Nanti saya akan kasih tahu lagi ke koordinator kelasnya. Kalau saya udah buka kelas Meet, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Jadi untuk selanjutnya nih kita bakal ngadain perkuliahan dengan sesi video seperti ini dulu agar kuota kalian nggak banyak hilang ya. Katanya kemarin, kuotanya takut ini nih tinggal dikit gitu kan. Jadi saya akan menggunakan Meet untuk mengabsen dan juga sesi tanya jawab saja. Oke, kita bahas ya langsung ya ke pertemuan ke-6 mengenai analisis regresi dengan SPSS. Apa sih analisis regresi linear? Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat referensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka modul kalian halaman 37. Bisa dilihat di situ, ada pengertiannya di situ. Jadi intinya adalah analisis regresi ini adalah untuk menguji dua variabel antara independen dan juga variabel dependen. Untuk menguji dua variabel atau lebih ya. Jadi bisa independennya 3, dependennya 1 itu bisa. Jadi kita mau cari keterikatan atau hubungan antar variabel dependen dan juga independen. Langsung aja buka ke halaman 37 di modulnya, terus buka program SPSS-nya. Sudah, kalau kalian sudah buka program SPSS-nya, kalian ketik file, klik file, open. Biasa ya seperti yang biasa dilakukan. Open, buka data yang kalian kemarin terakhir ada. Jadi ada data di pertemuan kelima. Klik data pada pertemuan kelima. Kita pakai data di pertemuan kelima. Klik open ya. Ini saya karena udah muncul datanya, jadi saya nggak klik open lagi. Jadi kalian pilih tadi data di pertemuan kelima, terus klik open. Setelah klik open, datanya akan muncul seperti ini, data yang kemarin sama. Oke. Setelah datanya muncul seperti ini, kita akan lakukan tadi yang namanya analisis regresi linear sederhana. Pertama-tama caranya kalian untuk lebih jelasnya ada di halaman 37 ya. Kalian klik analyze, lalu regresi. Setelah regresi pilih di kolom linear. Nah, di sini sama seperti kemarin, variabel dependennya adalah cuma satu, itu adalah struktur modal atau DER. Independennya ada 3. Independennya ada ukuran perusahaan, likuiditas, dan juga aset wujud atau tank. Untuk variabel dependen, kalian pilih struktur modal di kolom ini nih, kolom dependen. Kemudian kalian pilih juga variabel independennya satu dulu. Jadi satu persatu. Kalau saya mau pilih variabel independen ukuran perusahaan dulu yang pertama. Setelah variabel dependen sudah dipilih satu dan independen pilih satu, kalian klik OK.
Sudah, setelah klik OK, kalian akan mendapati tampilan seperti ini. Tadi saya pilih ukuran perusahaan ya. Yang pertama tadi independennya. Nah, sudah nih. Selanjutnya kalian buka di modul halaman 38. Setelah tadi saya pilih independennya ukuran perusahaan dan independennya struktur modal, tadi sudah dianalyze, regresi, pilih variabel dependen dan independen, hasilnya adalah seperti ini. Di kolom yang pertama kalian bisa baca interpretasi output, saya akan jelaskan. Kolom yang pertama adalah menunjukkan, tabel pertama adalah menunjukkan variabel apa yang telah kita running atau yang kita teliti. Tadi kita mau coba atau uji, variabel uji ukuran perusahaan dan juga struktur modal. Ini muncul, tadi kita pilih ukuran perusahaan dan juga struktur modal. Saya ya, pilihnya tadi struktur modal dan ukuran perusahaan. Kemudian kita lihat di tabel kedua adalah menunjukkan nilai R-square. Kita mau melihat nilai R-square-nya di tabel kedua. R-square ini apa? R-square ini adalah menunjukkan seberapa besar variabel kita mempengaruhi variabel dependennya. Seberapa besar variabel independen kita mempengaruhi variabel dependen kita. Ini adalah R-square-nya tergolong kecil, jadi hubungannya sangat lemah. Ini cuma 0,136 atau 13,6%. 13,6% adalah variabel ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Nah, kalau selebihnya artinya adalah kenapa hubungan ini lemah? Karena selebihnya sebesar sekitar 86% sampai 87% adalah dipengaruhi oleh faktor lain selain ukuran perusahaan. 87% tahu dari mana? 87% adalah 100% dikurangi dengan 13,6%. Jadi hasilnya adalah 86, sekian lah ya, 86 sampai 87%. Itu adalah dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel ukuran perusahaan yang mempengaruhi si struktur modal ini. Jadi kalau misalnya kalian bikin skripsi nih, neliti nih, ternyata variabel independennya cuma pengaruhnya lemah. Oh, berarti ada variabel lain nih yang lebih berpengaruh terhadap variabel yang kalian variabel dependen yang kalian teliti. Jadi lebih baik untuk menambah jumlah variabel independen atau juga mengganti ataupun mencari lagi mana sih variabel yang lebih kuat pengaruhnya gitu. Ya. Oke. Itu untuk tabel yang kedua. Tabel yang ketiga adalah uji F. Di sini kita lihat signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Di situ ada di interpretasi output nomor 3. Tabel ketiga untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dan regresi. Di sini adalah di bawah 0,05, artinya kalau signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi adalah linear, begitu juga sebaliknya. Jadi ini punya hubungan nih antara struktur modal dan juga ukuran perusahaan. Selanjutnya untuk tabel yang keempat, uji P ya. Nah, di sini kita lihat lagi signifikansinya masih 0,05, jadi di bawah 0,05 ya. Jadi tadi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Sekarang di tabel keempat kita mau cari nih persamaannya apa. Nah, ini di sini adalah persamaannya Y atau struktur modal ya. Tadi namanya adalah Y, kalau variabel dependen itu namanya Y. Y sama dengan, kita lihat konstantanya. Konstantanya di sini adalah 0,636. Jadi Y sama dengan 0,636 plus 0,277 X1. Tadi saya menggunakan X1-nya adalah ukuran perusahaan. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,636 plus 0,277 X1. Artinya apa? Kalau misalkan nih kita mau tahu, kalau misalkan saya mau tahu kalau ukuran perusahaannya nilainya 10, size-nya nilainya 10. Kita masukkan saja ke dalamnya X1. Berarti berapa sih Y-nya? Berarti 0,636 plus 0,277 dikalikan dengan 10. Tadi karena contohnya adalah misalnya X1-nya 10. Nanti kita dapat tuh hasil Y-nya berapa. Sama seperti pelajaran statistik, kalau kita cari Y itu di least square ya. Kalau kemarin ada di soalnya least square untuk kita mau menentuin garis Y-nya, nah itu titik Y-nya kita tentuin dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kalau masih ingat, Y sama dengan A plus BX. A di sini adalah konstanta, B-nya itu adalah 0,2771, 0,277, sorry, 0,277.
terus X1-nya nanti bisa kalian yang diketahuinya berapa. Jadi persamaannya kita ketahui untuk ukuran perusahaan adalah Y sama dengan 0,636 plus 0,277X1. Sampai di sini selesai nih untuk variabel independen yang pertama. Kalian coba berikutnya untuk variabel independen yang kedua. Sama, cuma nanti ganti di tempat variabel independen yang kedua. Kalau tadi pilihannya adalah ukuran perusahaan, sekarang kalian pilih di variabel independennya diganti seperti ini. Independen yang kedua saya mau cari ini ya tentang likuiditas. Di sini sama, kalian pilih regresi lagi, pilih linear. Nah, ini yang diganti nih independennya. Sekarang saya mau cari independennya adalah likuiditas. Sekarang saya balikin dulu. Sama likuiditas, klik di sini. Okein, nanti hasilnya seperti tadi. Oke, kalau udah oke, kita lihat outputnya ya. Outputnya tadi saya untuk X2-nya saya pilih likuiditas. Sama, tabel pertama menunjukkan variabel apa yang kita running atau kita uji. Ini adalah likuiditas dan juga struktur modal. Ini masih sama, nilai RX square-nya adalah sebesar 16,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel likuiditas. Terus kita lihat di sini ANOVA-nya masih 0, di bawah 0,05, artinya adalah likuiditas dan struktur modal memiliki hubungan yang linear atau saling berhubungan. Terus yang keempat adalah uji T. Di sini kita lihat sama signifikansinya masih 0, di bawah 0,05, artinya variabel likuiditas mempengaruhi variabel struktur modal, tapi yang membedakan adalah di sini konstanta yang dimiliki oleh likuiditas. Di sini persamaannya kan Y sama dengan 0,940 minus 0,52X2. Kenapa X2? Karena tadi X1-nya ukuran perusahaan, X2-nya adalah likuiditas. Kenapa minus? Ini nggak apa-apa. Jadi gini, artinya adalah variabel likuiditas mempengaruhi struktur modal dengan negatif atau variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Artinya kalau berpengaruh negatif, saat likuiditasnya naik, maka struktur modalnya akan turun. Itu hubungannya saling bertolak belakang atau sebaliknya. Kalau tadi berpengaruh positif artinya hubungannya adalah searah. Jadi misalkan kalau tadi ukuran perusahaan nilainya positif, berarti interpretasinya adalah saat ukuran perusahaan itu naik, maka struktur modal pun akan naik. Nah, ketika dia ganti jadi variabel likuiditas, artinya saat likuiditas itu turun, maka struktur perusahaan akan naik gitu. Kalau misalkan likuiditasnya naik, berarti struktur modal akan turun. Jadi berbanding terbalik kalau konstantanya minus. Nah, nanti di dalam skripsi, kalian sebenarnya bukan hanya menjelaskan bahwa oh ini hubungannya, ada hubungannya nih, berpengaruh, ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh negatif, ini berpengaruh positif, bukan itu. Jadi yang sebenarnya dalam sebuah penelitian itu yang dibutuhkan adalah ketika kalian bisa implikasi sebuah penelitian kalian. Misalnya, kenapa nih variabel likuiditas ini negatif terhadap struktur modal, kenapa nggak positif, kenapa berpengaruh, adakah teori-teori yang mendukung hasil penelitian kalian tersebut, atau kenapa sih penelitian kalian bisa menyebutkan bahwa likuiditas itu berpengaruh negatif terhadap struktur modal, apakah karena kalau misalkan sebuah perusahaan liquid, berarti dia semakin kecil nih struktur modalnya. Struktur modalnya dalam hal ini adalah hutang ya. Oh, berarti kalau kita punya perusahaan dengan likuiditas yang tinggi, berarti struktur modal kita akan lebih sedikit meminjam dari sisi hutang ya, karena kita punya uang yang banyak, punya cash yang banyak, punya aliran dana atau likuiditas yang tinggi gitu. Jadi kalian bisa menjelaskan mengapa hasil kalian seperti itu. Tuh. Oke. Untuk pertemuan ke-6 dan interpretasi sudah saya jelaskan. Nanti kalian lanjutkan untuk variabel independen yang ketiga sama. Interpretasinya bisa dilihat di halaman 38 dalam modul.
Jika ada yang ditanyakan, nanti saya buka sesi tanya jawab sekalian absensi, nanti saya kasih tahu lagi ke koordinator kelasnya. Jadi kira-kira nanti sebelum akhir sesi ini deh, sesi hari ini, nanti saya kasih tahu, tolong online klik klik linknya, nanti kita akan join di situ. Kalau ada yang ditanyakan boleh segera ditanyakan. Oke ya, jelas ya. Baik, hari ini sekian. Nanti kita ketemu lagi di sesi absensi dan juga sesi tanya jawab. Selamat mengerjakan, dicoba, dikerjakan, di running untuk 3 independent variabel, di copy ke Word beserta interpretasinya. Seperti biasa, nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk dua bentuk. Yang satu adalah hasil output dari SPSS, yang kedua adalah hasil copy dari Word. Kalau yang belum punya SPSS-nya, kalian boleh interpretasiin dalam bentuk Word-nya saja. Jadi tetap harus ngumpulin tugasnya ya. Oke, nanti saya absensi lagi. Ya. Dah.